Ya, kemudian berikutnya apa? Itsar, mendahulukan orang lain. Bapak-bapak sekalian, kalau urusan akhirat maka kita nggak itsar, Pak, nggak mendulukan yang lain. Contoh apa? Sholat. Ya, bapak-bapak datang langsung ke depan. Pak RT datang belakangan. Oh, Pak RT depan, saya mundur. Enggak. Kalau bab ibadah nggak ada itsar. Maka siapa yang duluan di sop depan ini, ya mangga silahkan. Nggak mesti harus pejabat. Tapi kan di kita kadang-kadang susah, Pak ya. Kalau pejabat itu pasti di depan itu. Taruh belakang repot nih. Ya, saya pernah cerita waktu itu kan, ketika Jumatan saya sholat di depan mimbar, ada karpet bagus, saya sholat di situ. Karpetnya cuma satu, wah enak banget nih, empuk, wangi. Selesai sholat saya duduk, saya dicolek, Bapak jangan di sini Pak, pindah Pak. Ini tempat sholatnya Pak Menteri ya nih. Saya geser. Waktu itu Jumatan di Jakarta. Pak Menterinya datang kapan? Jumatan khutbah mau selesai baru datang, paling depan. Dengan kita kan begitu ya, pejabat di depan. Padahal kalau kita memahami ini, ya udah depan tuh silahkan. Wong kadang yang paling depan tuh siapa? Muazin, betul nggak Pak? Yang azan di masjid itu paling depan dia posisinya. Ini urusan ibadah. Tapi kalau urusan dunia, itsar, mendahulukan yang lain. Masih ingat kisah 4 orang sahabat yang di dalam satu peperangan mau minum, ingat temannya, temanku dulu. Yang kedua, temanku dulu. Yang ketiga, temanku dulu. Yang keempat, temanku yang pertama. Muter, kenapa? Nggak ada yang minum kan? Itsar, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Bab makan, ya, kemudian dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Maka ketika ini, itsar itu adalah puncak dari bagian dari pilar ukhuwah Bapak Ibu sekalian. Memang sulit, tapi ini satu nilai yang begitu luar biasa, mendahulukan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini poinnya 2. Satu, nilai ketakwaan. Yang kedua adalah nilai ukhuwah. Ini yang harus kita lestarikan ketika Ramadan ini usai. Kita memastikan, saya mengajak diri saya pribadi dan jemaah sekalian, ibadah kita, rajinnya kita, semoga saja tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, ini masjid ini, musola ini, di luar Ramadan subuhnya masih buka nggak Pak? Masih ada salat subuh nggak di sini? Masih ada. Maka infokan kepada teman-teman jamaah atau bikin spanduk, bapak-bapak, ibu-ibu warga Region Park, diinformasikan bahwa sholat subuh di musola kita tetap berjalan meskipun Ramadan telah usai. Mungkin ada yang lupa kali Pak. Ya, ada yang lupa kalau masjid sudah tutup kali. Padahal kan enggak. Sholat kita masih berjalan, ngaji kita itu tetap berjalan. Ya, ya meskipun yang datang sedikit, 1-2 enggak masalah, tetap berangkat kita. Ada yang tanya, Pak, berangkat zamannya sedikit. Ya jangankan cuma sedikit, 1 orang. Saya ke Bogor, saya pernah ngisi pengajian, zamannya 1 orang, Pak. Ya, nah, ibu itu nitip, Ustaz, saya nitip anak saya nih, ya di daerah Cicadas itu. Kakaknya ketangkep polisi kena narkoba. Anaknya ini nggak mau nih, adiknya nih kayak kakaknya nih, pengen ngaji. Ke Bogor 1 orang berangkat. Yang penting sehat, ada waktu, bismillah berangkat. Ini pengajian kita juga masih ada gitu ya. Jadi Ramadan selesai, semua selesai tidak, mesti kita terus berjalan. Sampaikan kepada teman-teman kita. Jadi solehnya seorang bukan hanya di Ramadan saja, tapi kemudian kita berusaha selesai Ramadan tetap kita menjaga, meskipun tidak seperti Ramadan. Tiap Ramadan baca Quran kita bisa sehari 5 juz, ya paling tidak selesai Ramadan nggak berkurang sama sekali, nggak ada baca Quran. Ramadan qiyamul lailnya rajin tarawihnya, ya. Tapi selesai Ramadan nggak ada qiyamul lail, ada lagi kapan? Nanti tahun depan lagi, tidak. Nah, kita berazam, bertekad, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan akan kemudian dimudahkan dan dilestarikan di luar Ramadan. Kenapa? Kebaikan amal-amal kita ini yang akan menjaga kita Bapak Ibu sekalian. Nilai-nilai ketakwaan itu yang akan menjaga kita. Di tengah tadi ujian-ujian yang datang silih berganti, di tengah kondisi yang begitu sangat luar biasa, maka hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita sekalian. Berapa menit lagi azan? 3 menit lagi. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian jemaah rahmati Allah, ini sebagai awal kita, mumpung kita masih hangat pada Ramadan, kita bertekad, kita berazam, mudah-mudahan Allah selalu meringankan langkah kita untuk ke masjid. Memang ada hal yang harus dipaksakan, Pak. Ya, ada hal yang harus dipaksakan dalam ibadah. Untuk latihan itu kadang-kadang harus dipaksakan.
Misalkan, wah kita jarang qiyamul lail, dipaksakan untuk qiyamul lail. Ya, jarang duha, ayo paksakan dulu. Ya. Awalnya dipaksakan, nanti sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita nggak melakukan, itu ada sesuatu yang kurang. Contoh, bapak biasa sholat isya ke masjid, kayak sore malam ini. Tiba-tiba bapak malas sholat di depan rumah, nongkrong main HP. Nyaman nggak kira-kira pak? Tetangga pada lewat ke masjid, pak nggak ke masjid? Nggak, nih lagi gabut nih, lagi malas, nggak nyaman. Biasa subuh di masjid, tapi kemudian nggak ke masjid, menyesal apa senang kira-kira? Menyesal. Ini kalau orang sudah terbiasa melakukan satu amal istiqomah, dia sekali meninggalkan, maka apa? Maka dia akan merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Para tabi'in juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ada seorang Urwah Zubair, seorang tabi'in, ini sehari harus 10 juz dia baca. Ada seorang sahabat yang sebelum berdakwah dia harus 2 juz dulu dia baca Quran dan lain sebagainya, terus dan terus. Suatu kebiasaan kebaikan yang dia istiqomah, maka sekali ditinggalkan ada perasaan menyesal, dan ini adalah esensi dari nilai-nilai keimanan kita. Meninggalkan satu momentum amal itu adanya penyesalan, bukan malah kebahagiaan. Sebagaimana tadi dalam kisah, ketika Nabi terlambat sholat asyarnya, maka Nabi mengatakan, aku sangat sedih hari ini. Kenapa? Karena sholat asyar aku tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang yang saya pribadi, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barangkali ada yang mau disampaikan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.